menemukan fakta bahwa Edi Mulyadi justru mengangkat harkat Banyumas dan Purwokerto sebagai salah dua, saya nggak bilang salah satu, salah dua dari daerah di wilayah Indonesia yang sesungguhnya punya hak untuk diperhitungkan, ya, dipakai sumber dayanya dalam pembangunan IKN. Itu yang hendak disampaikan oleh Edi Mulyadi. Kan faktanya saya nggak tahu. Saya counternya begini, ya, dari pernyataan Agung Wisnuwardana seharusnya, ya, oke Pak. Ini hubungannya dia menyatakan berita bohong, Yang Mulia. Lalu narasi Edi diskriminatif. Lalu diskriminatif terhadap Banyumas dan Purwokerto. Begitu Yang Mulia. Iya. Iya, baik. Kalau begitu, saya akhiri pertanyaan saya Yang Mulia dengan satu lagi. Saudara Febiansah, kebutuhan air bersih di IKN itu akan disuplai oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Anda pernah dengar nama itu? Anda sudah ditanyakan. Sudah pernah dengar? Tidak pernah dengar? Sudah ditanyakan. Saya tanya, Anda sudah pernah dengar? Tadi sudah ditanyakan, sudah saya jawab. Saya minta Anda menjawab, Anda Iya, sudah pernah saya dengar? nggak pernah dengar. Tidak, baik. Kebutuhan listrik dipasok dari PLTA Sungai Kayan akan dilakukan oleh investasi China Power. Anda tahu? Enggak. Tidak tahu, baik. Lalu muncul kejanggalan di tengah pasokan lokal Kaltim berlebih terhadap semen, dibangun pabrik semen yang baru, Hongxi Group Cina, guna mensuplai kebutuhan semen di IKN. Kebutuhan oligarki asing adalah fakta, ya, itu yang ingin saya sampaikan. Setelah Anda semua tidak tahu semuanya itu, pertanyaan saya terakhir, Anda akan mencabut atau tidak pernyataan Anda yang ada dalam BAP itu? Enggak. Izin melanjutkan. Saya ingin bertanya, tadi kan saudara mengetahui dan ikut rapat juga dalam rapat harian ya? Saya pengurus Tidak ya? wilayah. Oke. Sepengetahuan saudara, tanggal berapa rapat harian itu dilaksanakan? Saya kurang ingat. Kurang ingat? Setelah saudara menonton, berapa hari setelah, kan saudara menonton katanya hari Jumat, yang di sekretariat, kan? Saudara menonton YouTube hari Jumat. Nah, berapa hari setelah saudara menonton dilaksanakan rapat harian? Kurang lebihnya, atau saya juga nggak tahu pastinya, seminggu setelah itu. Seminggu setelah itu, kurang lebih itu kan jangka waktu berarti cukup lama yang saudara ingat kan dari saudara menonton ya. Saudara tahu tanggal berapa acara yang tadi saudara tonton sebelumnya itu? Acara yang di KPAI, diselenggarakan oleh siapa tadi yang di acara kita itu? Yang saudara tonton itu tanggal berapa kejadiannya? Saya melihat uploadannya di tanggal 17 Januari. Tanggal 17 Januari. Di akun ya. Ya, tanggal 17 Januari. Terus saudara itu pelaksananya siapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Pelaksana penyelenggara acara itu? Cara living itu kan? Saya Iya, nggak tahu. nggak tahu ya. Saudara katanya menonton panjang selama 2 jam penuh. Betul. Saudara tidak perhatikan di belakangnya itu ada tulisan apa gitu? Enggak. Pelaksananya nggak nonton ya? Nggak pernah. Jadi saudara hanya mendengar ya? Iya. Nggak melihat ya? YouTube itu? Melihat, kalau nonton YouTube pasti ditonton. Nggak terlalu memperhatikan. Ya. Jadi tadi saudara katakan tadi tanggal 17 di-upload YouTube-nya. Saudara kan menonton acara yang di-upload YouTube tanggal 17 itu pada hari Jumat. Ya, artinya setelah acara di-upload, saudara hari Jumatnya menonton. Hari Jumat itu adalah tanggal 21. Ya, 21. Terus saudara katakan bahwa saudara mendapat informasi dari pengurus wilayah Kalimantan Timur. Kurang lebih 7 hari. Kapan? Saudara tepatnya pada saat saudara setelah menonton, kapan saudara mendapat telepon dari saudara Afri? Iya, kurang lebih segitu. 7 hari ya? Kurang lebih. Kurang lebih, oke. Artinya kurang lebih antara tanggal 27, 28. Baru ada keberatan dari pihak wilayah. Ya, terhadap Ini kan pribadi saya. Saya menanya ke Afri. Afri infokan saya karena kita emang kontekan komunikasinya baik. Kenapa? Karena kita komunikasinya baik sama Afri. Komunikasi sama Afri bagus. Saya coba menanyakan karena saya saudara saya juga. Saya menanyakan kondisi di sana. Ya.
Artinya karena hubungan, bukan maksud saya karena hubungan saudara bagus Iya. dengan Afri, Ah. ya, terus baru pengurus wilayah itu nelfon kepada saudara atau saudara yang menelpon? Telepon. Eh, Kita dia catatan duluan. dulu, catatan Oke, dulu. dia Kita duluan. Pada saat dia menelpon kepada saudara, apakah saudara juga bertanya bahwa dia sudah menghubungi ketua umum SEMI? Saudara tanya tidak pada Sudah. saat? Sudah. Saya kenapa nggak dilaporin ke Bang Bintang? Kenapa? Saya nanya kenapa. Enggak menanyakan itu ya? Saya menanyakan ke Afri bahwa kenapa sudah dilaporkan belum sama Bang Bintang? Sudah. Oh, kapan katanya dia melaporkannya? Kalau sudahnya kalau kapannya saya kurang tahu. Saya bilang oh sudah. Oh ya udah. Sudah, maksudnya apakah pada saat dia menelpon saudara menelpon dia atau dia menelpon saudara ataukah sebelumnya? Saudara tahu? Nggak tahu. Tidak tahu ya. Terus tadi kan saudara mengatakan rapat harian ya. Apa hasil rapat harian saudara tahu tidak? Saya bukan pengurus. Tidak tahu ya, oke. Terus tadi kan saudara tahu tidak kalau menurut seingat saudara bahwa setelah saudara menonton hari Jumat tanggal 21 kurang lebih sepekan kemudian itu baru dilaksanakan rapat harian. Saudara tahu tidak tanggal berapa ketua umum saudara melaporkan ke kepolisian? Saya kan bilang kurang lebih. Ya. Kalau nggak salah harinya itu saya kalau nggak salah itu hari Senin atau hari Selasa. Hari Senin atau hari Selasa. Menurut saya kalau tadi itu hari Senin atau hari Selasa itu tanggal 24. Dan itu jeda waktu dengan saudara yang menonton tadi itu hanya 2 hari ya. Terus sudah gitu pertanyaan saya lagi, saudara pada saat dipanggil oleh polisi ya menjadi saksi, saudara sebagai kapasitas saudara sebagai apa? Pengurus wilayah. Pengurus wilayah. Pada saat saudara menunjukkan bukti-bukti bahwa saudara diminta oleh polisi bahwa saudara sebagai pengurus wilayah? Iya. Diminta ya? Ya SK-nya ada. Kenapa saudara, setahu saudara pengurus pusat yang diminta jadi saksi siapa saja? Pengurus harian yang diminta menjadi saksi? Sekjen. Sekjen. Sekjen ya? Selain sekjen? Ketua Hankam. Ketua? Bidang Pertahanan Keamanan. Ketua bidang. Siapa nama ketua bidangnya? Ketua Bidang Pertahanan Keamanan Dharma Alwi. Dharma Alwi. Dharma Alwi. Dharma Alwi jadi yang tahu tadi sekjen yang ikut rapat ya. Berapa orang yang ikut rapat harian? Seingat saya ada 10-an lebih. 10-an ya. Oke. Saudara sebagai Waktu itu masih sebagai pengurus wilayah. iya. Bukan, dipanggil sebagai pengurus wilayah ya. Oke. Jadi saudara tahu tidak dari pengurus harian itu yang dipanggil menjadi saksi juga di polisi? Yang dari pengurus harian yang hadir ya, yang dipanggil saudara kan bukan tidak ikut dalam rapat karena saudara pengurus wilayah. Artinya ada pengurus harian yang ikut rapat. Dari pengurus harian yang ikut rapat itu siapa saja yang dijadikan saksi oleh polisi? Seharusnya tadi sudah bilang sekjen, Hengki atau Bang Dharma Alwi. Oke, nanti kita lihat ya. Sudah berapa kali sepengetahuan saudara SEMI membuat laporan polisi? Itu tadi saya jelaskan. Sering ya? Oke, terima kasih. Cukup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang disampaikan oleh ketua kami tadi sudah sangat jelas ya. Tapi saya merasa ada beberapa hal yang masih bisa saya gali untuk saya tanyakan. Saudara bernama Febriansah Putra ya. Anda di BAP di Bareskrim Polri, betul? Anda mahasiswa S1 belum bekerja? Betul? Belum. Oke. Anda tahu Anda didatangkan di sini untuk dimintakan kesaksian atas tuduhan atau dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, pasal berapa tahu tidak? Pasal berapa yang dituduhkan kepada saudara Edi Mulyadi Anda tahu? Pasalnya saya kurang tahu. Oke, tidak apa-apa. LP-nya atas nama siapa? Bintang Wahyu Saputra. Tahu nomor LP-nya? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Saudara Febrian Saputra, yang saya ketahui dari BAP saudara adalah pengurus wilayah Jakarta Raya Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Betul. Ya, bertempat di Percetakan Negara alamatnya. Bukan. Alamat saya.
Di Alamat sekretariat apa ya, gimana? sekretariat Jalan SEMI. Taman Amir Hamzah. Oke. Yang ingin saya tanyakan, SEMI itu kan singkatan dari Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Apa yang membedakan SEMI dibandingkan dengan organisasi sejenis lainnya? Menurut Anda, yang Anda ketahui? Nggak ada. Tidak ada. Perbedaannya kita induk. Kita underbownya Syarikat Islam. PMII underbownya NU. Itu yang saya maksud. SEMI itu kan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Betul. Ya, yang membedakan dengan organisasi lainnya, Betul. Anda tadi mengatakan ada kata Islam di situ ya, Betul. karena Muslim. Maaf, saya bukan politik identitas ini, saya hanya menyampaikan. Lalu? Pembedanya adalah syariat Islam di situ. Betul. Kepada beberapa saksi lainnya, saya tuh selalu menanyakan, sebelum terjadi pelaporan itu, bahkan saya sempat kemarin dan agak gaduh sedikit, saya menyampaikan surat Ali Imran 134. Pertanyaan yang sama ingin saya tanyakan kepada Anda ya. Muslim itu seperti satu batang tubuh dengan muslim lainnya. Satu tubuh sakit, yang lain merasakan, kan begitu. Anda pasti paham kondisi, keadaan, persaudaraan, bahkan perpecahan di Indonesia. Pertanyaan saya, Saudara Bintang saat melaporkan itu, berkoordinasi dengan Anda, selain menonton daripada video tersebut, ada tidak memasukkan unsur-unsur kebangsaan di situ? Artinya, kalau kita lapor akibatnya begini, begitu. Ada tidak? Kalau nggak kita lapor, ini akan menjadi, ini kan tanggapan kebijakan. Bagi Yang jelas saya, bicaranya saya kurang dengar ya. iya. Selama saya berkoordinasi dengan Bang Bintang terkait dengan permasalahan ini, kebangsaan ini aja sudah hate speech, ini aja dengan pernyataan viral ini sudah mengganggu konsentrasi atau mengganggu kerukunan di masyarakat daerah. Nah, cukup ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Anda mengerti tidak video yang Anda tonton, kata Anda nonton 2 jam itu? Anda mengerti tidak video yang 2 jam Iya, Anda tentang tonton terkait itu? dengan penolakan IKN. Terus yang saya tangkap ada, mungkin saya nggak tahu isinya terlalu kulitnya, yang saya tahu kulitnya aja adalah ada proyek oligarki, ada beberapa hal tentang akibat-akibatnya gitu loh. Baik, tadi saya mendengar Anda menyampaikan di hadapan majelis bahwasanya Anda tidak bermasalah sebenarnya dengan istilah jin buang anak, sebab Anda memahami itu begitu. Yang tidak memahami itu mungkin orang di Kalimantan, kan begitu ya. Nah, pertanyaan saya, Anda kan ada di pengurus nih ya. Orang pengurus itu pasti orang-orang yang, walaupun saya tidak tahu hebat atau tidak hebat, tapi pasti orang-orang yang punya kualifikasi tertentu. Setelah menonton, Anda kan tahu yang menonton, yang melaksanakan konferensi pers di mana ada Edi Mulyadi di situ, itu ada sekitar 20 orang kurang lebih ya. Nah, apakah SEMI dalam hal ini tidak melakukan hal awal terlebih dahulu? Misalnya, jika tidak mengerti terhadap konferensi pers tersebut, mencoba menghubungi KPAU atau KAPAU tersebut, di mana konferensi pers mereka yang selenggarakan. Ada tidak upaya untuk menghubungi KAPAU? Setahu saya tidak. Tapi nggak tahu kalau untuk pengurus besar. Tidak ada. Saya tidak tahu, karena saya waktu itu pengurus. Anda tidak tahu. Wilayah. Oke. Kalau untuk pengurus besar mungkin iya, tapi saya nggak tahu. Sepengetahuan saudara, apakah tidak ada celah SEMI selaku organisasi ya yang tadi saya katakan berbeda dengan organisasi lain yang sejenis, itu menjadi jembatan ya, jembatan ini bagi tercipta kesatuan dahulu, jangan main lapor gitu. Ada celah nggak seperti itu sebenarnya? Atau usaha atau ikhtiarnya gitu. Saya kurang paham, saya kurang tahu. Oh iya. Iya, karena yang saya urus kan wilayah awalnya. Kalau untuk permasalahan komunikasi yang lainnya ya saya kurang tahu karena pelaporan Bintang. Atau sama direktur LBH saya aja, coba nanti tanyakan. Ya, Saudara Febriansah, ini saya tanyakan ini karena kalaupun Anda mungkin bukan pengurus, setidak-tidaknya Anda kan mahasiswa ya. Betul. Boleh saya beritahu bahwasanya sebelum saya tanyakan dulu ini. Anda paham tidak bahwa azas penghukuman atau pemidanaan di Indonesia itu menganut sistem ultimum remedium? Pernah dengar tidak? Enggak. Tidak pernah dengar. Enggak. Dari ketua saudara, dari rapat yang dilakukan, apakah pelaporan Edi ini memang tujuannya untuk melaporkan dan mempidanakan Edi Mulyadi? Tujuannya benar-benar untuk mempidanakan Edi Mulyadi? Ya yang saya tahu itu melaporkan. Saat dilakukan pelaporan, Anda mendampingi saudara Bintang atau tidak?
pelaporan yang mendampingi, saya mendampingi, cuma saya di luar, yang mendampingi adalah Direktur LBH SMI. Oke. Apakah ada pada saat pelaporan dilakukan, laporan diterima, atau mungkin proses pelaporan itu pihak kepolisian menawarkan pendekatan restoratif justice kepada Bintang atau Anda selaku pelapor dari SEMI? Ada? Saya nggak tahu. Tidak tahu atau tidak ada? Saya nggak tahu. Tidak. Ya karena saya saat itu masih pengurus wilayah. Bapak B.J. Habibie, sebagai mahasiswa ini ya saya tanyakan Anda. Pernah mendengar perkataan dari B.J. Habibie bahwa penjara itu bukan tempat untuk penjara itu adalah tempat untuk para kriminal, bukan bagi mereka yang berbeda pandangan. Sudah pernah dengar? Pernah. Pernah dengar. Tapi tetap Anda lakukan pelaporan atau organisasi Anda lakukan pelaporan, bahkan seperti yang disampaikan oleh ketua kami tadi, tidak melakukan koordinasi dengan organisasi induk. Anda ini kan organisasi underbow atau sayap atau busur bawah begitu. Kalau menggunakan pandangan kan nggak masalah. Bagaimana? Beda pandangan kan nggak masalah. IMM dengan DPP IMM juga Popem Muhammadiyah dan ini berbeda pandangan. Berbeda pandangan tidak masalah, tetapi kalau sudah pelaporan itu akan berimplikasi hukum. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Terakhir, Saudara Febriansa, sebentar yang mulia, saya ingin bertanya kepada Anda, karena ini serius ya, bahwa melapor itu ada indikasi hukum. Edi Mulyadi sekarang telah ditahan selama 5 bulan, itu 5,5 bulan, berarti berimplikasi terhadap kehidupan beliau ya. Ya kita bisa mengatakan, oh itu adalah resiko dari sebuah pilihan, boleh tidak mengapa. Tetapi saya juga mengatakan sejauh mana Anda serius terhadap laporan yang dibuat oleh organisasi Anda. Seriusnya bagaimana? Ngikutin terus, lalu berusaha menambah informasi serta katakanlah referensi supaya tidak terkesan sebagai asal lapor begitu. Ada usaha tidak? Atau dibiarkan begitu saja sampai menunggu waktu Anda dipanggil menjadi saksi? Ada. Apa usaha Anda? Saya coba mengkaji IKN. Mengkaji IKN. Anda mengkaji IKN ya, lalu Anda artinya ada banyak bahan yang Anda pelajari? Enggak juga, saya coba karena saya juga masih hari ini masih kuliah, saya juga fokus dengan kuliah saya. Dan saya juga ada freelance kerja. Agak sulit saya mendengarkan kata-kata Anda ya, mungkin karena mic-nya atau apa. Tapi yang pasti Anda melakukan banyak upaya untuk mengetahui IKN lebih jauh, begitu? Iya, dengan saya coba cari tahu dengan Afri, saya telepon sama Afri dengan cabang. Hasil kajian Anda apa? Apa? Hasil kajian Anda apa? Ya, kalau saya yang dapat dari teman-teman saya diskusi sama dia, ya katanya dia di sana ekonomi naik. Lalu NJOP tanah yang dulu harganya sekian juta, sekarang udah lebih sekian ratus ribu, sekarang udah hampir sekian juta. Itu jadi agak Saudara saksi, itu agak terlalu mendetil. Yang saya harapkan begini, coba gambaran umum dulu lah. Kita kalau mendetil kita juga bukan ahlinya begitu. Anda mengatakan Anda melakukan banyak upaya untuk mengetahui tentang IKN lebih jauh. Iya betul. Anda tahu tidak yang paling kecil aja nih ya, Sri Mulyani itu Menteri Perekonomian Indonesia. Betul. Dilabrak oleh Keuangan Indonesia ya, dilabrak oleh anggota komisi bernama Marwan Cik Hasan A535 dari Partai Demokrat Dapil Lampung 2 ya. Yang ada relevansi yang saksi ini tidak banyak tahu, maksudnya yang berkaitan dengan perkara itu. Baik. Dia mengkaji IKN aja itu dengan jawabannya. Baik yang mulia. Apakah Anda tahu, kalau tadi terlalu rumit ya, bahwa dana daripada pembangunan IKN ini, tidak tahu juga? Sudah ditanyakan. Baik yang mulia. Baik. Nah, saudara, saya masih punya pertanyaan, insya Allah. Memang ini ujian yang mulia. Saya ingin mengatakan begini ya, pada BAP saudara, nomor 18, intinya Anda menganggap semua perkataan Edi Mulyadi yang ada dalam video itu adalah tuduhan. Ya, saya tidak bacakan semuanya, pokoknya intinya tuduhan begitu. Kita cek lagi sama-sama nanti. Lalu nomor 19, inti daripada video tersebut Edi Mulyadi berita bohong. Ya, lalu nomor 20, BAP nomor 20, narasi Edi Mulyadi diskriminatif terhadap Kalimantan. Lalu BAP Anda nomor 22, diskriminasi terhadap masyarakat Banyumas dan Purwokerto. Tolong Anda buktikan itu sekarang. Dengan pendapat saudara atas BAP nomor 18, 19, 20 dan 21. Buktikan atas dasar
Atas dasar apa? Atas dasar apa? Jawaban saudara di dalam PKP yang menyatakan bahwa pernyataan ini terdakwa merupakan tindakan diskriminasi baik terhadap masyarakat Banyumas, terus dasarmu apa sampai menyatakan seperti itu? Oke, ini kan saya jawab satu-satu ya, terkait dengan Banyumas dan Purwokerto. Seolah-olah SDM Purwokerto dan Banyumas ini nggak sesuai dengan kompetensinya. Padahal, ya kan tadi kan diskreditkan daerah. Kan daerah ini tadi bilang emang warga Purwokerto ataupun tenaga-tenaga pekerja dari Purwokerto yang saya tangkap dari video itu. Bukan, ini masyarakat-masyarakat Cina yang akan bekerja. Ya bagi saya ini mendiskreditkan, karena kita juga belum tahu seperti apa. Padahal sumber daya kita juga mumpuni. Banyumas, Purwokerto itu saya pernah menjadi seorang pemborong. Saya mau memperkerjakan dia dan kerjanya bagus kok. Untuk menjawab pertanyaan Anda tadi ya, Yang Mulia izinkan saya. Anda tahu Agung Wisnuwardana? Enggak. Itu ada di dalam video tersebut. Ya, video 2 jam yang Anda lihat itu Iya, saya ada nggak kenal. Agung Wisnuwardana. Dia adalah pelaku sejarah aktivis 98. Anda tadi mengatakan, saya hanya meluruskan saja ya, bahwa tentang Banyumas dan Purwokerto, Anda katakan bahwa Edi seperti underestimate atau meremehkan Purwokerto dan Banyumas. Mengapa saudara tidak melihat sisi lain? Tidak hanya sekedar asumsi saudara bahwa Edi Mulyadi telah meremehkan Banyumas dan Purwokerto. Misal, apakah Anda tidak meneliti dengan cermat video tersebut? Jawab dulu itu, Anda tidak meneliti video tersebut secara cermat? Iya, saya meneliti dengan penegasan-penegasan nada-nada Purwokerto itu kan nadanya tinggi. Apakah Anda tidak menemukan fakta bahwa Edi Mulyadi justru mengangkat harkat Banyumas dan Purwokerto sebagai salah dua, saya nggak bilang salah satu, salah dua dari daerah di wilayah Indonesia yang sesungguhnya punya hak untuk diperhitungkan, ya dipakai sumber dayanya dalam pembangunan IKN. Itu yang hendak disampaikan oleh Edi Mulyadi. Kan faktanya saya nggak tahu. Saya counternya begini ya, dari pernyataan Agung Wisnuwardana seharusnya, ya oke Pak. Ini hubungannya dia menyatakan berita bohong Yang Mulia. Lalu narasi Edi diskriminatif. Lalu diskriminatif terhadap Banyumas dan Purwokerto. Begitu Yang Mulia. Iya. Iya, baik. Kalau begitu, saya akhiri pertanyaan saya Yang Mulia dengan satu lagi. Saudara Febiansah, kebutuhan air bersih di IKN itu akan disuplai oleh Hasim Joyo Hadikusumo. Anda pernah dengar nama itu? Anda sudah ditanyakan. Sudah pernah dengar? Tidak pernah dengar? Sudah ditanyakan. Saya tanya, Anda sudah pernah dengar? Tadi sudah ditanyakan, sudah saya jawab. Saya minta Anda menjawab, Anda Iya, sudah pernah saya dengar? nggak pernah dengar. Tidak, baik. Kebutuhan listrik dipasok dari PLTA Sungai Kayan akan dilakukan oleh investasi China Power. Anda tahu? Enggak. Tidak tahu, baik. Lalu muncul kejanggalan di tengah pasokan lokal Kaltim berlebih terhadap semen, dibangun pabrik semen yang baru, Hongxi Group Cina, guna mensuplai kebutuhan semen di IKN. Kebutuhan oligarki asing adalah fakta, ya itu yang ingin saya sampaikan. Setelah Anda semua tidak tahu semuanya itu, pertanyaan saya terakhir, Anda akan mencabut atau tidak pernyataan Anda yang ada dalam BAP itu? Enggak. Tidak mencabut, ya tidak apa-apa. Terima kasih Yang Mulia.